Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Hanastasia, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Ibu Ariza Nurmustika Ningtyas selaku fasilitator saya. Yang kami hormati Bapak Supriyanto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bu Penta Kustarita Marginingtyas, dan saya akan memulainya untuk percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Bu Nana. Bagaimana? Apakah hari ini sibuk Bu Rita? Oh, kebetulan saat ini sedang pelajaran agama Bu. Oh iya. Boleh saya meminta waktunya sebentar Bu Rita? Boleh, silakan. Ya. Jadi begini Bu, hari ini kita kan akan melakukan kegiatan observasi. Maka saya sebelumnya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan, kemudian untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Bu Rita isi untuk kegiatan supervisi nanti ya Bu? Nanti kelas yang akan diisi adalah kelas 5 Bu, karena saat ini saya sedang menyambut kelas 5. Kemudian kapan ya Bu kita bisa melakukannya? Hari ini Bu, setelah pelajaran agama. Oh iya, hari ini ya Bu, sepakat kita laksanakan kegiatannya hari ini. Ya. Kemudian di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Rita, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Rita. Sedangkan supervisi ini bertujuan untuk membantu Bu Rita nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Rita yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti kita santai saja ya Bu ya. Nanti Bu Rita bisa bercerita dengan kelas Bu Rita. Terus kemudian kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Rita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan di kelasnya Bu Rita. Kalau menurut Bu Rita sendiri, sebenarnya apa yang Bu Rita harapkan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan saya bisa bertukar pikiran dengan Bu Nana, kita bisa saling memberikan masukan, kemudian saling tukar pendapat juga ya Bu, berbagi pengalaman dari bagaimana Bu Nana mengajar, saya juga mengajar. Kemudian saya juga bisa mendapatkan saran atau masukan dari Bu Nana untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya. Oke Bu Rita, jadi harapan kita saling berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Rita. Semoga juga nanti Bu Rita tidak merasa terbebani ya Bu ya, dengan adanya observasi yang saya lakukan kepada Bu Rita. Kemudian kalau boleh saya tahu, Bu Rita nanti akan mengambil pembelajaran apa ya Bu? Hari ini saya akan melakukan pembelajaran IPAS Bu, temanya adalah harmoni dalam ekosistem. Kebetulan materi itu saya sampaikan hari ini juga. Oke. Jadi hari ini Bu Rita akan melakukan pembelajaran IPAS, dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang Bu Rita susun itu apa saja ya Bu? Salah satunya siswa dapat mendeskripsikan makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan. Ya. Kemudian di sini Bu Rita tentunya juga sudah melakukan beberapa persiapan terkait tentang pembelajaran yang akan Bu Rita laksanakan. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Rita lakukan?
Untuk pembelajaran nanti saya sudah mempersiapkan ada video pembelajaran, kemudian ada modul ajarnya juga, ada LKPD-nya, ada alat evaluasinya dan juga bahan ajarnya, Bu. Wah, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Rita ya. Ya. Yang Bu Rita rencanakan dan Bu Rita siapkan itu terkait dengan pembelajaran hari ini. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang mungkin Bu Rita anggap kesulitan untuk menyampaikan ke siswanya, dan siswanya itu mungkin sulit menangkap seperti yang Ibu Rita sampaikan. Nah, di sini berkaitan dengan apa ya Bu Rita itu? Kalau dalam pembelajaran memang ada beberapa murid, Bu, yang butuh perlakuan khusus. Karena kemampuan murid itu kan kita tahu berbeda-beda ya, Bu. Dan gaya belajar murid juga berbeda pula. Cara menangkap atau memahami materi setiap murid juga berbeda. Ada siswa yang suka membaca, ada siswa yang bisa menangkap pelajaran lewat gambar atau melalui video, ada juga yang lewat beraktivitas. Jadi memang berbeda-beda. Nah, ada pula murid yang sudah lancar membaca dan kebetulan juga mungkin ada yang masih kesulitan atau masih terbata-bata dalam membaca. Iya. Jadi yang Bu Rita sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar murid ya Bu? Iya, betul. Dan juga merupakan gaya belajar anak. Berarti Bu Rita sudah melihat antara lain ada murid yang kemampuan menangkap pembelajaran yang berbeda, seperti gaya belajar juga tadi yang berbeda. Terus ada yang kurang, sedang, dan bagus juga Bu, dan ada juga tadi saya dengar belajar audio, terus ada juga visual, audio visual seperti itu. Kemudian dari kemampuan murid yang berbeda-beda ini tentunya Bu Rita punya strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang mungkin Bu Rita gunakan terkait dengan pembelajaran IPA ini nanti ya Bu ya. Bu Rita bisa menceritakan secara singkat saja kegiatan pembelajaran yang akan Bu Rita laksanakan nanti. Ya, berhubung murid saya memang beragam ya Bu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Bu Nana untuk memfasilitasi murid. Dan di sini saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama akan menayangkan video. Kemudian setelah itu seperti juga kita akan mengajak bernyanyi yang isinya tentang pembelajaran hari ini. Kemudian saya juga mengajak murid untuk bisa bermain peran. Jadi mereka juga bisa merasakan, langsung melihat secara langsung. Karena kan kalau untuk materi yang saya lakukan ini melihat secara langsung di alam bebas, kurang kita kurang bisa mencari. Nah, saya ajak anak-anak untuk bermain peran, menganggap diri mereka adalah makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian saya juga akan melakukan diskusi kelompok. Jadi saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, lalu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian setelah itu untuk murid yang kemampuannya bagus itu juga bisa membantu temannya yang masih belum paham dalam mengerjakan LKPD. Wah, ternyata bagus sekali ya Bu ya, kreatif sekali untuk Bu Rita. Bu Rita juga sangat mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini dengan menggunakan media yang beragam sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar murid. Berarti Bu Rita juga sudah mengidentifikasi murid juga yang nantinya juga ada beberapa murid yang mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka sukai. Ya. Di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Rita itu sudah melakukan persiapan terkait dengan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Dan juga berarti Bu Rita juga sudah memunculkan apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Jadi ada murid yang mempunyai bakat yang berbeda, ada belajar yang berbeda. Di sini saya juga melihat bahwa Bu Rita akan menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam terkait dengan apa yang sudah Bu Rita siapkan ini tadi ya Bu ya. Pasti beberapa hal masih
kurang seperti itu. Kira-kira masih ada yang kurang atau sudah semuanya sudah tersiapkan Bu Rita? Kalau menurut saya, semua yang saya butuhkan untuk pembelajaran hari ini sih sudah semua ya Bu. Tapi kalau misal nanti Bu Nana observasi kok masih ada masukan untuk saya, bisa disampaikan saja Bu Nana. Iya, alhamdulillah kalau memang berita sudah lengkap semua perlengkapan atau perangkat yang akan digunakan hari ini. Nah, ini tadi kan Bu Rita juga sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang akan Bu Rita lakukan besok dari strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan yang lainnya. Tentu dari proses pembelajaran ini, dari diri Bu Rita sendiri nih, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi sudah saya sampaikan dari awal ya Bu, itu kan mengenai tentang perkembangan diri Bu Rita dari kegiatan supervisi akademik. Coba Bu Rita sampaikan, kira-kira nanti yang bisa saya bantu berkaitan dengan arah pengembangan apa, Bu Rita ingin meningkatkan apa juga seperti itu. Di sini saya akan meningkatkan arah pengembangan bagaimana menyampaikan materi ke murid supaya murid itu bisa lebih gampang atau lebih mudah menangkap apa yang saya sampaikan, dan supaya murid itu juga bisa cepat memahami ya Bu tentunya, sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, karena keberagaman murid saya juga ingin bisa mengembangkan kemampuan sosial emosional murid. Begitu Bu Nana. Oh iya Bu Rita. Di sini saya juga menangkap kalau Bu Rita yang pertama tadi ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Rita juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakteristik murid. Memang kadang kita sendiri itu terpancing emosi ketika ada ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, sekarang terkait dari kompetensi yang ingin Bu Rita kembangkan, pasti ada strategi ya Bu ya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana strategi dan dalam diri Bu Rita dalam mencapai kompetensi tersebut. Yang pertama tentunya saya akan berusaha mempersiapkan Bu Nana untuk perangkat pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Saya juga harus belajar banyak dari referensi-referensi tentang media pembelajaran yang bisa disiapkan, yang tentunya sesuai dengan materi yang saya ingin sampaikan. Dan saya juga akan lebih banyak belajar bisa kepada Bu Nana atau teman-teman guru yang lain bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh, seperti itu ya Bu Rita. Nah, sekarang saya juga mau ada pertanyaan. Nah, harapan Bu Rita sendiri setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa ya Bu? Harapannya dengan menggunakan media yang saya sudah siapkan ini untuk materi yang akan saya sampaikan tepat sasaran anak-anak, sehingga mereka juga memahami materi yang disampaikan dan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan aktif. Anak-anak juga bisa aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus Bu Rita. Nanti saya akan membantu Bu Rita dalam proses observasi dan pasca observasi seperti itu ya Bu Rita. Ya. Yaitu itu merupakan rangkaian supervisi akademik ini. Semoga nanti Bu Rita bisa lancar menerapkan strategi pembelajaran yang Bu Rita siapkan. Kemudian nanti setelah observasi selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang belum baik. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Rita nantinya seperti apa? Mungkin baik saya baiklah kalau gini kita cukup saja karena waktu juga sudah menentukan dah siang, waktunya Bu Rita untuk melaksanakan observasi. Jadi kegiatan pra-observasinya cukup
sampai di sini. Semoga nantinya supervisi berjalan lancar dengan sesuai harapan yang kita inginkan ya Bu Rita. Amin. Terima kasih banyak Bu Nana untuk waktunya dan mohon bimbingannya nanti setelah observasi. Sama-sama Bu Rita, terima kasih sudah diberikan waktu untuk mengobservasi Bu Rita. Ya, sama-sama Bu Nana.